Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Puspita Wardani, salah satu mahasiswa Universitas Mercu Buana pada program studi S1 Akuntansi dengan NIM 432200100133. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai kondisi perekonomian di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah perekonomian Indonesia pada hari Selasa jam 10.15 sampai dengan 12.45 pada ruang E302 dengan dosen pengampu Ibu Rike Purnamasari. Untuk materi pembahasannya, silakan simak video selanjutnya. Nah, di sini ada 5 pokok masalah kondisi perekonomian di Indonesia yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Kemudian yang kedua, masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah dan UMKM. Kebijakan yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dan yang terakhir, identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi saya sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Sekarang kita masuk ke materi pertama mengenai konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu konsep otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Di samping itu, usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan besar pada produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UMKM. Terdapat 3 butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Yang pertama adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UMKM yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, dan asuransi. Kebijakan pokok yang kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Dan kebijakan pokok yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh. Sedangkan pengertian percepatan pembangunan itu sendiri adalah proses, upaya dan tindakan, keberpihakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertentu agar tidak tertinggal. Kemudian tujuan otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Kemudian tujuan spesifik otonomi daerah. Dengan mengacu pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah, tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya akan meliputi 4 aspek sebagai berikut. Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
Kemudian dari segi manajemen pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat. Kemudian dilihat dari segi kemasyarakatan, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya. Dan jika dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat, dengan demikian inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing. Kemudian tujuan utama dari otonomi daerah yaitu yang pertama kesetaraan politik atau political equality, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan atau kesamaan politik. Kemudian tanggung jawab daerah atau local accountability, yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang ada pada daerah bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan daerahnya. Dan yang terakhir, kesadaran daerah atau local responsiveness, yaitu kesadaran daerah untuk menumbuh kembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara. Kemudian tujuan UMKM. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Dalam upaya pembangunan ekonomi rakyat, UMKM pada saat ini telah dijadikan sebagai sarana kebijakan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan karena banyak peran penting yang dapat diberikan oleh keberadaan UMKM di Indonesia, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan arus urbanisasi berlebih. Kemudian klasifikasi UMKM. UMKM diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, livelihood activities merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut dengan sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. Klasifikasi yang kedua yaitu micro enterprise, yaitu merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Klasifikasi yang ketiga yaitu small dynamic enterprise, yang merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan klasifikasi yang keempat yaitu fast moving enterprise, yang merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Kemudian kita beralih pada materi pembahasan yang kedua, yaitu mengenai masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah dan UMKM. Kebijakan apa saja yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Beberapa permasalahan yang mungkin akan timbul akibat otonomi daerah di Indonesia yaitu terdapat eksploitasi pendapatan daerah, kurangnya pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang pelaksanaan otonomi daerah sepenuhnya, korupsi di daerah, dan terdapat potensi munculnya konflik antar daerah. Kemudian kebijakan yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah otonomi daerah. Pada intinya, masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri, terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah ataupun tidak. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan pemerintah pusat yaitu yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Kemudian memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan penanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih.
Selanjutnya, melakukan pembatasan anggaran kampanye. Hal ini karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi, sehingga kepala daerah melakukan korupsi. Kemudian melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dari peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Kemudian melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Selanjutnya, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Kemudian melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, sehingga melakukan efisiensi anggaran juga. Dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian permasalahan yang timbul akibat UMKM di Indonesia. Selama ini, UMKM masih mengalami permasalahan yang belum sepenuhnya terpecahkan, sehingga dari berbagai permasalahan tersebut menjadi penghalang bagi pengembangan dan kemajuan UMKM. Hal ini berakibat pada kala bersaingnya UMKM dengan usaha yang lebih besar, baik kala bersaing dengan usaha dalam negeri maupun dari luar negeri. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yang pertama ada permasalahan internal yang meliputi rendahnya profesionalisme tenaga pengelola UMKM, keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar, dan kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Kemudian juga terdapat permasalahan eksternal yang meliputi iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya dukungan, kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Juga terdapat masalah mendasar yang secara garis besar mencangkup masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, dan keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal, khususnya dari perbankan. Kemudian kebijakan guna mengatasi masalah UMKM. Beberapa kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah pusat yaitu kebijakan dalam penyelenggaraan pelatihan, kebijakan penyelenggaraan pelatihan yang gratis tanpa biaya bagi wirausahawan UMKM, strategi penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi sektor UMKM, strategi penguatan kemampuan pengusaha atau wirausahawan, strategi penguatan sektor keuangan untuk pembiayaan UMKM, strategi pemberian kemudahan fasilitas untuk memperoleh perizinan badan hukum dan hak paten atau hak atas kekayaan intelektual, strategi pemberian fasilitas pemasaran, strategi dalam penyediaan bahan baku bagi proses produksi, dan strategi pengembangan berbagai perangkat penunjang atau infrastruktur. Kemudian beralih kepada topik ketiga, yakni penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Lebih lengkapnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah. Berkaitan dengan kebijakan fiskal dan pembangunan struktural, fokus kebijakan fiskal pemerintahan pada 2022 adalah pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan struktural di Indonesia yaitu percepatan penanganan COVID-19 dengan penguatan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi. Yang kedua, menjaga ketahanan, kelangsungan, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelindungan sosial, dukungan kepada dunia usaha dan UMKM dengan memberikan program Keluarga Harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, subsidi bunga kur, dan intensif dunia usaha. Yang ketiga, mereformasi fiskal supaya lebih komprehensif dengan melakukan reformasi perpajakan, menggunakan belanja negara yang lebih baik atau zero-based
budgeting, cadangan untuk antisipasi ketidakpastian, inovasi pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan sebagainya. Kemudian menjaga pelaksanaan APBN 2022 tetap berjalan optimal, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menetapkan zero-based budgeting. Kemudian pembahasan keempat yaitu hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Kebijakan percepatan pembangunan bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi memiliki hubungan yang erat. Kebijakan percepatan pembangunan tentunya dilakukan untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Dengan begitu, kebijakan tersebut juga akan mendorong suatu negara untuk ikut beradaptasi terhadap globalisasi, termasuk globalisasi ekonomi, khususnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar tidak tertinggal dengan kemampuan negara lain dalam memanfaatkan teknologi untuk pembangunannya. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri memiliki hubungan yang sangat erat, seperti yang diketahui bahwa globalisasi membawa perubahan dalam bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi, munculnya ketergantungan antar negara terkait produksi ekonomi dan pasar, hingga terjadinya pertukaran budaya dan interaksi antar dunia. Sejalan dengan hal tersebut, besar kemungkinan bahwa dengan globalisasi akan membuat antar kota, pulau, bahkan negara menjadi terasa lebih dekat. Hal ini juga akan membantu para pengusaha dalam negeri untuk memasarkan produknya melalui teknologi tersebut, bahkan menjalin perdagangan antar negara atau ekspor-impor. Kegiatan perdagangan yang menjadi sangat luas ini akan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan begitu, adanya kebijakan mengenai percepatan pembangunan akan mendukung Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Kemudian beralih pada materi yang kelima, yaitu tantangan dan hambatan di masa yang akan datang, dan apa solusi dari saya sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Memasuki era globalisasi dan persaingan memberikan dampak perubahan-perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang. Kebutuhan akan nilai-nilai global serta standar internasional menjadi kebutuhan dari setiap anggota komunitas global termasuk Indonesia. Tantangan dan hambatan di masa depan dalam menghadapi persaingan global yaitu yang pertama, kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Namun masih terdapat hambatan bahwa masih banyak SDM yang kurang mumpuni. Kurangnya kemampuan dan keberanian untuk memecahkan masalah, dibutuhkan peran pendidikan yang tinggi, dan revolusi digital yang telah mengubah seluruh sektor kehidupan, serta meningkatnya sifat individualistis. Berdasarkan tantangan dan hambatan tersebut, menurut saya sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini, solusi yang dapat dilaksanakan yaitu dengan sadar akan pentingnya pendidikan dan selalu meningkatkan kualitas dan daya saing diri sebagai sumber daya manusia, sehingga mampu bersaing dalam ruang lingkup global. Menyiapkan SDM yang mampu dan siap berpartisipasi, serta menguasai kemampuan problem solving. Melakukan peningkatan pendidikan yang sesuai dengan passion dan minat seorang anak agar mereka dapat mengenali bakat dan kelebihan mereka sehingga meningkatkan daya saing mereka dan bangsa. Kemudian adaptif dan inovatif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat melahirkan lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing. Dan menanamkan dalam diri bahwa individualistis bukan cerminan karakter bangsa dan sebagai SDM yang baik harus memegang teguh nilai-nilai kebangsaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.